Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kairani, NIM 1914080001. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi biofisika tentang bioakustik. Yang pertama yaitu pengertian bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, dan fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat pada manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu konsep getaran suara dan gelombang bunyi. Getaran atau vibrasi disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis lainnya. Sedangkan suara hakikatnya sama dengan bunyi, tapi hanya saja kata suara dipakai untuk makhluk hidup. Selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gerakan dari molekul-molekul zat dan saling aktif beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut tak koordinasi menghasilkan energi, bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel. Kecepatan bunyi pada berbagai medium yaitu bunyi dapat merambat melalui medium udara, zat cair, dan zat padat untuk sampai di telinga. Contohnya adalah medium udara, yaitu cepat rambat bunyinya 331 meter per sekon. Udara cepat rambat bunyinya 340 meter per sekon. Air cepat rambat bunyinya yaitu 1460 meter per sekon. Air laut cepat rambat bunyinya yaitu 1530 meter per sekon. Aluminium cepat rambat bunyinya adalah 5100 meter per sekon. Tembaga cepat rambat bunyinya yaitu 3560. Sedangkan besi cepat rambat bunyinya yaitu 5130 meter per sekon. Selanjutnya yaitu organ indera pendengaran. Struktur organ indera pendengaran yaitu ada telinga luar atau outer ear, telinga tengah atau middle ear, dan yang terakhir telinga bagian dalam atau inner ear. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar ini. Nah, fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh yaitu ada kedua. Keseimbangan statis yaitu keseimbangan yang berarti kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Sedangkan keseimbangan dinamis yaitu keseimbangan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika sedang bergerak. Selanjutnya adalah proses kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu pendengaran menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengalir ke amplifier. Penguat suara kemudian meningkatkan kekuatan sinyal dan kemudian mengirimkannya ke telinga melalui speaker. Fungsi organ indera pendengaran yaitu sebagai alat keseimbangan tubuh tadi, dan yang kedua sebagai alat pendengaran. Proses pendengaran pada manusia dimulai dari telinga luar yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang yang berada di sekitar. Lalu suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang ossiculus sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Selanjutnya yaitu sistem sonar atau ekolokasi. Sistem kerja sonar digunakan pada roda atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Cara kerjanya yaitu
dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan atau eko. Pada lumba-lumba, sistem sonarnya yaitu lumba-lumba bernapas melalui hidung atau lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Sistem sonar atau kolokasi pada kelelawar yaitu kelelawar mengencangkan otot laringnya untuk mengeluarkan suara di atas jangkauan pendengaran manusia. Gelombang suara yang dihasilkan oleh kelelawar kemudian akan memantul balik dan memberi kelelawar informasi mengenai ukuran, tekstur, jarak, dan arah dari suatu objek atau mangsanya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.